Lalu kita tentukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya di hari nanti. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit kultur yang bertemakan wanita soleha adalah perhiasan dunia. Dalam pepatah ada yang mengatakan bahwa perempuan muslimah adalah perhiasan dunia. Rasulullah bersabda, wanita soleha adalah perhiasan dunia. Hadis riwayat Muslim. Dan di zaman sekarang wanita soleha itu sangat jarang ditemukan, apalagi di tengah-tengah akhir zaman, yakni banyak sekali wanita yang berburuk atau melenceng dari agama kita, perilakunya dan tingkah lakunya. Maka dari itu banyak sekali wanita yang ingin menjadi soleha dengan cara apapun yang akan mencobanya. Sebuah kata yang mengatakan bahwa wanita soleha adalah perhiasan dunia dan ia lebih mulia daripada bidadari-bidadari di surga. Rasulullah juga bersabda bahwa wanita soleha ini merupakan perhiasan terbaik yang ada di dunia. Hadis riwayat Muslim. Lalu pada zaman sekarang, wanita zaman sekarang cenderung banyak sekali melakukan perilaku-perilaku yang melenceng dari ajaran agama yang telah tertulis di syariat agama Islam kita. Maka dari itu, mereka banyak yang terobsesi untuk menjadi wanita soleha. Ini rata-rata adalah kaum hawa. Lantas mereka bertanya, wanita soleha itu seperti apa? Wanita soleha itu yakni seperti mereka sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kenapa mereka bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu? Karena itu akan dapat meningkatkan derajat seorang wanita itu dan akan berpengaruh dalam status sosial mereka dalam masyarakat, dan juga dia akan sukses dalam akhirat kelak. Kemudian wanita soleha itu harus mempunyai akhlak yang baik, dan wanita soleha itu harus mempunyai tauhid dan iman yang kuat. Ibaratkan tauhid ini adalah fondasi rumah, yang mana fondasi itu yang akan membentuk kepribadian seorang wanita itu. Lalu wanita soleha juga tidak akan mendekati larangan-larangan Allah dan hal-hal yang sangat merugikan agama. Wanita soleha harus mempunyai akhlak yang baik, cara perilaku yang terpuji, yang sopan dan santun segala macam. Kemudian wanita soleha itu di dunia ia akan menjadi cahaya bagi keluarganya dan dapat melahirkan generasi dambaan. Lalu jika ia wafat, Allah menjadikannya bidadari di surga. Itu juga sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim bahwa sebaik-baik wanita adalah wanita soleha dan itu adalah perhiasan dunia. Kemudian dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 Allah menggambarkan bahwa wanita soleha itu, Al-Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31 Allah menggambarkan bahwa wanita soleha itu mampu menjaga pandangannya, dan wanita soleha itu sangatlah amat terjaga. Wajahnya amat cantik karena bagaimana air wudhu, dan lipstiknya itu karena lantunan zikir, dan matanya indah karena membaca Al-Quran. Wanita soleha juga sangat mempunyai senyum yang cantik dan menawan, dan itu senyumnya dianggap sebagai sedekah atau sedekah, dan senyum itu proporsional dan tidak sembarang orang mendapatkan senyumnya, karena tidak sembarangan
pendapat sebenarnya. Kemudian wanita salihah juga pintar dalam bergaul. Ia pandai dalam memilih pergaulan, pandai dalam memilih pertemanan, dan dia juga mampu menjaga keimanannya, mampu menjaga rasa malunya dari hal-hal yang buruk. Dengan adanya rasa malu, segala kata, sikap-sikapnya itu akan terkontrol dan tidak akan berbuat sesuatu yang menyesatkan. Kemudian dia sadar bahwa semakin kurang iman seseorang, maka semakin buruk juga. Maka semakin kurang iman seseorang, semakin kurang rasa malunya, dan semakin kurang rasa malunya, maka semakin buruk akhlaknya. Padanya wanita salihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada perintah-perintahnya, dan taat kepada larangan-larangannya. Dan rambu-rambu kemuliaannya pun ia turuti. Ia selalu menjaga kecantikan dirinya untuk dirinya sendiri. Apabila dia tidak bisa menjaga kecantikan dirinya sendiri, itu akan sangat sulit dan sangat susah bagi dirinya. Kemudian juga wanita salihah itu mempunyai aura atau pancaran wajah yang berbeda, sehingga jika dia tidak menggunakan makeup sekalipun, aura terpancar dari wajahnya karena dia mempunyai aura yang salihah. Lalu juga, dan jika ia tidak menggunakan makeup, auranya akan memancarkan menyejukkan hati yang melihatnya. Jika ingin menjadi wanita yang salihah, kita bisa melihat sekeliling kita, bisa melihat dari contoh-contoh ustazah-ustazah. Kalau kita ambil contoh dari istri Nabi, kita bisa ambil dari Aisyah, di mana Aisyah ini sangat aktif dalam berpikir, sehingga dia bisa disebut budak yang berpikir oleh anak dan suaminya karena dia sangat amat cerdas. Maka dari itu, banyak wanita yang sukses, namun belum tentu dia salihah. Dan salihah atau tidaknya itu tergantung dari ketaatannya kepada peraturan-peraturan Allah. Dan ini tidak hanya berlaku universal untuk yang sudah menikah, namun juga berlaku untuk remaja putri seperti kita. Kita bisa berteman dengan orang-orang yang mampu membawa kita ke positif vibes, seperti kita banyak melakukan kegiatan amal, ibadah, dan mencari ilmu, dan lain sebagainya. Jika kalau kalian tahu banyak pria yang sukses, jelas di belakangnya ada kita dan selalu mendukungnya. Di antaranya itu merupakan wanita salihah. Betapa indahnya jika wanita-wanita itu mendampingi pria sukses, maka mestinya sekali pria-pria sukses di dunia ini. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya, ada salah katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.